bersuka sabda dirangkanku. Jadi rangkanku, jadi rangkanku. Ku bersuka sabda dirangkanku. Jadi rangkanku, jadi rangkanku. Ku bersuka sabda dirangkanku. Ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Tangan-Mu Tuhan jadi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatimu Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Turun bersegera selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, dalam hidupku, siapkan hatimu Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya bersyukur sebab malam ini saya diberi kesempatan untuk berfungsi firman Tuhan untuk kita pada pasal 2 ayat 14 sehingga ayat yang ke-26. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sehingga ayat yang ke-26. Pada Alkitabnya adalah mati. Dalam ayat yang ke-14,
dan tindakan. Nah, di dalam firman Tuhan ini, Yesus melihat iman dari sekelompok orang di saat mereka membuat teman mereka yang lumpuh kepadanya. Dalam Matius 8 ayat 1 sehingga ayat yang ke-8. Nah, apa yang dikatakan di sini bahwa teman-teman mereka tidak mau membiarkan teman mereka yang lumpuh ini begitu sahaja. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka punya iman bahwa Yesus akan menyembuhkan teman mereka, dan melalui iman itu mereka ada perbuatan, kan? Sebab mereka, apa perbuatan mereka? Bagaimana mereka harus membawa teman mereka kepada Tuhan untuk didoakan dan disembuhkan atau dijamah oleh Tuhan, itu mereka naik ke atas atap itu. Mereka naik ke atas atap itu, lalu mereka membongkar atap itu dan menurunkan teman mereka di depan, tepat-tepat di depan Yesus. Oleh sebab itu dikatakan di situ bahwa teman mereka yang lumpuh itu menjadi tahir karena kerjasama atau perbuatan yang telah dilakukan oleh teman-teman mereka. Nah, dalam angin tidak terlihat, tetapi boleh dirasa dari pengaruhnya. Demikian juga iman terlihat dari perbuatan seorang, kan? Kalau kita berkata kita punya iman, tapi kita tidak melakukannya, bagaimana dengan iman itu? Kalau kita, apa yang dikatakan di firman Tuhan ini, bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau kita punya iman tapi kita tidak melakukan pelayanan atau tugas-tugas kita di dalam gereja atau dimanapun pelayanan kita, seperti ini kelompok, bagaimana dengan iman kita? Bolehkah itu bertumbuh? Bolehkah kalau kita punya iman tetapi kita tidak melakukannya, bolehkah kita percaya bahwa Yesus itu ada dalam hidup kita? Kalau tin itu ada isinya, bagaimana bunyinya? Kalau tin itu kosong, bagaimana bunyinya? Kamu tahu kan? Jadi demikian juga iman rohani kita. Kalau kita berkata kita orang Kristen, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Hidup kita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Hidup kita seperti pikiran kita, hati kita kosong, seperti tin kosong itu, kan? Sebab itu firman Tuhan berkata, iman terlihat dari perbuatan seseorang. Jangan kita anggap saya ini masih muda, saya belum layak untuk melayani di gereja. Atau mungkin kamu berkata, saya ini tidak pandai, kenapa kamu suruh saya? Kan? Itu adalah iman dan harus ada perbuatannya. Kalau kita punya iman, kita harus melakukannya. Apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Oleh sebab itu dia berkata, demikian juga iman terlihat dari perbuatan seseorang. Jadi apakah perbuatan kita? Apakah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen? Apakah kita berkata, oh, biarlah bang, kita ada payahlah melayani. Ada juga pastor-pastor kita kan di gereja. Apa mungkin, ya payahlah kita menyapu gereja. Ada juga kan pastor di sana, biarlah dia yang menyapu gereja. Kan? Ada yang mau, padahal itu menyapu saja, bukan mau kau perlu mau khotbah, bukan perlu kau mau persiapkan dirimu untuk berkhotbah atau persiapkan memimpin ini susah sedikit. Kalau iman kita itu, kita harus ada tindakan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Yang boleh memulihkan hidup kita adalah apabila kita punya iman, apabila kita punya tindakan di dalam kehidupan kita. Kita orang percaya, kita orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Jadi iman sejati harus dibuktikan lewat perbuatan nyata setelah akhir hidup kita. Kita harus saling mendorong antara satu dengan yang lain. Kita harus
Oke, biar iman kita itu nyata sampai akhir hidup kita. Dan ajakan firman Tuhan kita pada malam ini, mulai hari ini, mulai malam ini, untuk sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepada Tuhan, serta biarkan iman itu terlihat dari cara hidup kita. Biar kita tahu bahwa di dalam dunia ini kita tidak lari daripada pencobaan, kita tidak lari daripada cabaran, tetapi kita percaya Tuhan yang memulihkan hidup kita, Tuhan yang menyembuhkan kita. Seperti demikian juga iman kita, kalau kita bercakap-cakap tapi kita tidak punya iman dalam kehidupan kita, kalau kita tidak punya tindakan dalam kehidupan kita, bagaimana dengan hidup kita seperti itu? Kalau dikatakan oleh firman Tuhan bahwa semuanya akan menjadi kosong, tidak punya apa-apa dalam hidup kita. Oleh sebab itu setiap karunia talenta yang ada pada kita, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Selagi kita hidup, setialah sampai mati, kata firman Tuhan. Kita harus melayani sampai akhir hidup kita, supaya apapun cobaan dalam kehidupan kita, kita tidak akan menyesal, karena kita sudah percaya bahwa Yesus itu sudah menolong kita sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Semua Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kumpul di tempat ini untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan, dan kami dapat berdoa bersama-sama pada saat ini Tuhan. Kami tahu semuanya karena kemurahan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga besar Bapak Pendeta Yuyut. Mohon kiranya Tuhan Engkau memperkaya kepada Engkau Tuhan, agar daripada pelayanan mereka ramai lagi jiwa dimenangkan kepada Tuhan. Dan